Bismillahirrahmanirrahim. Ane Narjo Rizkila. Di sini Ane akan memaparkan materi dari matkul Sosiologi Hukum Islam yang berjudul atau yang diberikan kepada Ane yang berjudul Hukum dan Modernisasi. Jadi di sini kita masuk ke pembahasan atau definisi. Jadi pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus. Kata modernus juga berasal dari kata modo, yaitu cara serta ermus yang menunjukkan pada periode waktu di masa kini, yakni proses perubahan yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan atau kondisi yang sesuai dengan zaman sekarang. Modernisasi juga mencakup perubahan struktural dan kultural yang terjadi dalam masyarakat untuk beradaptasi dengan kebutuhan teknologi dan nilai-nilai baru yang berkembang. Modernisasi juga biasanya mengacu pada pergeseran dari pola-pola tradisional menuju pola-pola yang lebih rasional, efisien, dan berbasis ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya modernisasi itu juga memerlukan sebuah syarat-syarat. Nah, di sini di antara syaratnya adalah cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa apapun. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan komunikasi massa. Selanjutnya, tingkat organisasi yang tinggi di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan. Kemudian kelemahan modernisasi pada hukum. Jadi dalam buku Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia oleh Ahmad Rafiq atau karya Ahmad Rafiq, terdapat beberapa kelemahan modernisasi dalam sosiologi hukum Islam yang diidentifikasi berikut adalah beberapa kelemahan tersebut. Yang pertama, resistensi dari kelompok tradisionalis. Yang kedua, ketidaksesuaian antara hukum Islam dan nilai-nilai modern. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan reformasi hukum. Jadi, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya reformasi hukum, banyak kalangan masyarakat yang masih terikat pada tradisi lama dan kurang terbuka terhadap perubahan hukum Islam yang disesuaikan dengan tuntunan zaman. Yang keempat, keterbatasan institusi hukum dalam menangani perubahan. Selanjutnya adalah dampak modernisasi pada hukum. Jadi di sini dampak positifnya. Modernisasi memiliki dampak signifikan terhadap hukum, terutama dalam hal penyesuaian terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang berkembang pesat. Proses modernisasi mendorong pembaruan undang-undang dan reformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan demokrasi. Dampak modernisasi pada hukum. Dalam buku Pembaruan Hukum Islam di Indonesia oleh Ahmad Rafiq, terdapat beberapa dampak positif dari modernisasi dalam sosiologi hukum Islam. Di antaranya adalah penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman. Modernisasi telah mendorong hukum Islam untuk lebih relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Reformasi hukum Islam memungkinkan hukum tersebut untuk merespon isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi, sehingga membuat hukum Islam tetap berfungsi dalam konteks modern. Kemudian ada reformasi hukum keluarga Islam. Salah satu dampak positif utama modernisasi adalah reformasi dalam hukum keluarga Islam. Modernisasi mendorong perbaikan dalam aspek-aspek seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, dengan menempatkan hak-hak perempuan dan anak pada posisi yang lebih kuat dan setara, sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang lebih universal. Kemudian ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pembaharuan hukum. Modernisasi telah meningkatkan kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya pembaharuan hukum. Ini mendorong perdebatan intelektual dan keagamaan yang lebih dinamis di kalangan ulama dan cendekiawan yang berusaha mengembangkan hukum Islam agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Terus ada penguatan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Dampak positif lainnya adalah adanya upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia. Modernisasi membuka jalan bagi pembaruan hukum Islam sehingga dapat berfungsi dengan lebih harmonis dalam sistem hukum negara modern.
memungkinkan hukum Islam untuk diakui dan diterapkan secara lebih efektif di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah dari yang kita bahas tadi, pandangan ulama muslim terhadap modernisasi dalam hukum Islam menunjukkan ada spektrum pemikiran yang luas dan beragam. Sebagian ulama menekankan pentingnya melakukan ijtihad untuk menanggapi tantangan zaman modern. Mereka percaya bahwa hukum Islam harus bersifat adaptif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan kesetaraan gender. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa nilai-nilai Islam dapat berfungsi secara harmonis dalam konteks masyarakat yang terus berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental syariah. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya. Terima kasih.